Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Andita Sari dengan NIM 12180300156 dari Prodi Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video kali ini, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pembahasan mengenai materi yang berkaitan dengan karakteristik dan pengaruh pola pengasuhan terhadap perkembangan anak. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi pola asuh permisif. Pola asuh permisif atau permissive parenting adalah gaya pengasuhan dengan memberikan kebebasan pada anak agar tumbuh tanggung jawab dengan sendirinya. Orang tua akan lebih santai dan tidak menerapkan aturan atau struktur tertentu yang harus diikuti anak. Orang tua yang permisif sering kali sangat responsif dan penuh kasih. Gaya pengasuhan ini didefinisikan dengan tidak memiliki aturan. Perlu diketahui bahwa pemilihan pola asuh sangat penting untuk perkembangan seorang anak. Jika pola asuh yang diberikan tidak cocok dengan karakter anak, dalam hal ini pola asuh permisif bisa jadi bumerang di kemudian hari. Walaupun demikian, pola asuh permisif memiliki sisi positif karena mampu menjadi teman baik untuk anak-anak. Dalam hal ini, orang tua pun dapat memberikan kehangatan, perhatian intens, dan interaksi yang memang tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua mengenai faktor yang mempengaruhi pola asuh permisif. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan pola asuh permisif diantaranya yang pertama, pengalaman masa kecil. Setiap individu yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan pola asuh permisif mungkin lebih cenderung mengadopsi pola asuh yang sama saat mereka menjadi orang tua. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang lebih rendah cenderung menggunakan pola asuh permisif karena mereka mungkin kurang terampil dalam mengatur anak-anak mereka. Dan yang ketiga yaitu kepribadian. Beberapa individu memiliki kepribadian yang lebih cenderung untuk menghindari konflik dan lebih suka memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka daripada menegakkan aturan atau batasan yang tegas. Lalu yang keempat, teori perkembangan anak. Ada beberapa teori perkembangan anak seperti teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget menganggap anak-anak sebagai makhluk yang aktif dalam proses pembelajaran mereka. Orang tua yang menggunakan pendekatan ini mungkin lebih cenderung memberikan kebebasan yang lebih besar kepada anak-anak mereka untuk mengeksplorasi dan belajar sendiri. Lalu yang kelima, keyakinan. Nah, keyakinan ini dimiliki oleh orang tua mengenai pengasuhan akan mempengaruhi nilai dari pola asuh serta mempengaruhi tingkah lakunya dalam mengasuh anak-anaknya. Dan yang terakhir yaitu persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Bila orang tua merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil menerapkan pola asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka akan menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak. Namun,
Jika mereka merasa pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka orang tua akan beralih ke teknik pola asuh yang lain. Kemudian, untuk pembahasan yang ketiga mengenai ciri-ciri orang tua yang menggunakan pola asuh permisif. Ada beberapa ciri-ciri pola asuh permisif, antara lain, pertama, tidak ada aturan yang jelas. Orang tua yang mempraktikkan pola asuh permisif cenderung tidak memiliki aturan yang tegas dan jelas dalam membatasi perilaku anak. Yang kedua, tidak konsisten dalam memberikan hukuman. Orang tua yang bersifat permisif cenderung tidak konsisten dalam memberikan hukuman, sehingga anak-anak tidak merasa terdorong untuk mengubah perilaku mereka. Nah, yang ketiga, memberikan hadiah yang berlebihan. Orang tua permisif cenderung memberikan hadiah yang berlebihan tanpa mempertimbangkan apakah anak-anak mereka benar-benar pantas untuk mendapatkannya. Lalu yang keempat, kurangnya keterlibatan orang tua. Orang tua permisif cenderung kurang terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, sehingga anak-anak sering merasa kesepian dan tidak dihargai. Kelima, tidak memberikan konsekuensi yang jelas. Orang tua permisif cenderung tidak memberikan konsekuensi yang jelas bagi perilaku yang tidak diinginkan, sehingga anak-anak tidak memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Yang keenam, menghindari konflik. Orang tua permisif cenderung menghindari konflik dengan anak-anak mereka, sehingga anak-anak tidak belajar cara menghadapi konflik dengan baik. Dan yang ketujuh, tidak membatasi akses pada hal yang berbahaya. Orang tua permisif cenderung tidak membatasi akses terhadap anak pada hal yang berbahaya, seperti alkohol, narkoba, dan pornografi, yang mana dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Kemudian, yang terakhir, menjadi teman daripada otoritas. Orang tua permisif cenderung menjadi teman daripada otoritas bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak tidak mau menghormati atau menghargai otoritas mereka. Lalu untuk pembahasan yang keempat mengenai problematika pola asuh yang terjadi. Seperti hasil penelitian yang telah ditemukan bahwa pola asuh orang tua sangat berdampak pada karakter anak. Dalam hal ini, orang tua menerapkan pola asuh permisif di mana orang tua memberikan kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak dalam melakukan tindakan, perbuatan maupun pengambilan keputusan tanpa arahan dan bimbingan mengenai hal yang baik dan buruk, benar dan salah dalam bertindak, terlebih dalam memberikan pendidikan agama kepada anak. Dapat dilihat bahwasannya ada beberapa tindakan pola asuh orang tua yang dapat dilakukan. Di antaranya, pertama, orang tua tidak mengajarkan anak terkait pentingnya pendidikan agama, terutama sholat 5 waktu. Contohnya, tidak mengajak anak untuk sholat Jumat, tidak bersegera mengajak anak untuk sholat 5 waktu ketika azan berkumandang, dan membiarkan anak bermain serta berteriak ketika azan berkumandang. Kemudian yang kedua, orang tua tidak mengajarkan anak tentang toleransi bertetangga. Contohnya, tidak menegur anak ketika berbicara dan berteriak keras ketika sedang waktu istirahat, baik siang maupun malam, sehingga menyebabkan tetangga merasa terganggu. Yang ketiga, orang tua selalu memberikan contoh terkait kehidupan
dunia saja tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Misalnya, selalu mengutamakan harta dan urusan dunia. Lalu yang keempat, orang tua sering memberikan contoh yang kurang baik. Misalnya, sering memutar musik dengan volume keras, bernyanyi-nyanyi dengan suara keras, dan memutar lagu yang tidak seharusnya didengar oleh anak usia dini. Yang kelima, orang tua tidak pernah membatasi dan mengawasi anak dalam menggunakan gadget. Misalnya, ketika bermain game online atau mengakses YouTube, terlebih ketika waktu akan berangkat sekolah dan waktu-waktu beribadah. Hal ini menyebabkan anak sering tantrum, sering marah-marah, menjadi malas ke sekolah, suka berteriak, membentak, disertai anak sering marah jika tidak diberikan gadget. Yang keenam, orang tua tidak pernah menegur jika anak-anaknya berkelahi, yang mana dapat menimbulkan keributan dan mengganggu sekitar. Ketujuh, orang tua tidak mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan tetangga dan masyarakat, sehingga tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Kedelapan, orang tua tidak pernah memberikan teladan yang baik dan mengajarkan sopan dan santun kepada anak. Hal ini mengakibatkan anak mereka tidak mempunyai sikap dan sopan santun, terlebih pada orang tua. Anak tidak menghormati orang tua sebagaimana seharusnya. Anak tidak pernah berkata lembut dan selalu berteriak, bahkan berkata kasar kepada orang tua dalam berinteraksi sehari-hari. Yang terakhir, orang tua sering berteriak dan berkata kasar kepada anak, sehingga anak meniru apa yang diterapkan orang tuanya. Yang terakhir, pembahasan mengenai dampak pola asuh terhadap anak usia dini. Dari pola asuh permisif yang diterapkan sebelumnya, ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan. Di antaranya yakni yang pertama, anak susah untuk dinasehati dan diajarkan hal-hal yang baik. Yang kedua, anak suka berteriak ketika berbicara. Lalu yang ketiga, anak suka membentak dan melawan orang tua dalam interaksi sehari-harinya. Yang keempat, anak tidak mempunyai sikap sopan dan santun, tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua, sehingga tidak jarang mereka untuk memaki orang tua dengan kata-kata kasar serta suara yang keras. Yang kelima, anak menjadi pribadi yang tidak toleran terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang keenam, anak menjadi pribadi yang malas, baik dalam urusan pendidikan maupun untuk melaksanakan ibadah. Yang ketujuh, anak menjadi pribadi yang selalu ingin dituruti, egois, dan sering mengatur orang tua. Lalu, kedelapan, anak menjadi pribadi yang tidak memiliki sikap sabar. Nah, dari poin-poin yang sudah dijelaskan tadi, maka hal-hal tersebut terjadi akibat dari reaksi terhadap perilaku dan pola asuh yang ditunjukkan oleh orang tua. Perlakuan yang diberikan oleh orang tua kepada anak dari sejak lahir sampai usia kedewasaan akan membentuk karakter dan watak anak itu sendiri. Dampak daripada pola asuh yang diterapkan kepada anak akan berlangsung dalam jangka panjang atau bahkan menjadi kepribadian yang permanen dan melekat pada diri anak itu sendiri. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai karakteristik dan pola pengasuhan permisif terhadap perkembangan anak yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Terima kasih atas antusiasnya untuk menyaksikan video ini hingga akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.